Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, Bu. Terima kasih. Apakah share screen saya terlihat, Bapak Ibu? Oke, mantap. Oke, mantap. Terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya, Rahmi Ramadhani, bertugas untuk memberikan berbagi pengalaman sedikit dalam kegiatan sharing knowledge yang diselenggarakan oleh Forum Kerjasama Perguruan Tinggi. Yang mana tema yang akan diangkat adalah tips dan trik penulisan artikel pengabdian pada masyarakat. Nah, berhubung karena pada kegiatan ini ada 2 narasumber, jadi untuk bagian saya itu lebih kepada konten pada penulisan artikel. Nah, nanti pada narasumber kedua, Ibu Dr. Emi, karena beliau merupakan pengelola jurnal pengabdian masyarakat, mungkin nanti akan sharing dalam konten submission artikel dan dalam sisi editor jurnal. Ya, Bu Emi ya? Oke, betul ya Bu Emi ya? Oke. Ya, betul Bu, betul. Jadi harus diinin juga ya kan? Iya. Oke, baik. Saya lanjut saja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmi Ramadhani. Saat ini saya bertugas di Universitas Potensi Utama. Dan saya masih jadi mahasiswa. Baru jadi mahasiswa S3 di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Nah, untuk pengalaman reviewer saya masih sangat pemula sih sebenarnya. Ya, jurnal internasional Q2, alhamdulillah, jurnal nasional penelitian terakreditasi Sinta 2 dan 5 sampai 5 dan tidak terakreditasi, serta jurnal nasional pengabdian masyarakat terakreditasi Sinta 3 dan 4 serta tidak terakreditasi. Jadi perlu ditekankan juga ya Bapak Ibu bahwa jurnal itu tidak hanya penelitian tapi juga ada pengabdian pada masyarakat seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Mesran. Nah, untuk pengalaman hibah 2018 saya lolos hibah penelitian dosen pemula, 2020 juga pada skema yang sama. Untuk hibah pengabdian 2019 itu di program kemitraan masyarakat stimulus, 2020 dan 2021 di program kemitraan masyarakat. Ini bibliometrik publikasi saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya lanjut kepada inti dari kegiatan webinar ini, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu pengabdian pada masyarakat. Nah, seperti yang saya ambil dari Ristek Dikti 2018 bahwa kegiatan pengabdian masyarakat itu merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Jadi di sini poin utama pengabdian masyarakat, ya, yakni menyelesaikan permasalahan masyarakat. Lalu apa dasar hukum dari kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut? Yakni dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tepatnya pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus melakukan pengabdian pada masyarakat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mesran bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, yang mananya nantinya diintegrasikan juga pada pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan publikasi, saling bersinergi ketiga poin pada Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Nah, kegiatan PPM ini atau PKM ini nantinya dapat dipublikasikan dalam 2 jenis. Yang pertama laporan kegiatan PPM dan artikel kegiatan PPM. Nah, laporan kegiatan PPM ini bersifat internal. Itu yang selama ini kita laksanakan, biasanya kita laporkan kepada bagian LPPM institusi kita. Biasanya juga digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pengabdian pada masyarakat pada setiap institusi. Karena kalau di Kemdikbudristek
sekarang namanya Kemdikbudristek ya Bapak Ibu ya. Itu ada namanya evaluasi kinerja pengabdian masyarakat. Nah, LPPM nanti akan melakukan update terkait itu dari laporan-laporan yang kita berikan. Dan itu juga nantinya akan memberikan klaster kepada perguruan tinggi kita. Apakah masuk dalam klaster yang memuaskan, sangat memuaskan, atau kurang memuaskan. Itu nantinya akan berakibat pada skema apa yang bisa kita ambil ketika kita mau mengikuti hibah Simlit Takmas. Baik. Nah, ada juga publikasi yang dilakukan pada Jurnal Nasional Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk artikel kegiatan. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi laporan itu bersifat internal, kalau artikel kegiatan PPM ini dia nantinya bersifat general. Artinya, hasil kegiatan kita dapat dibaca oleh orang lain secara meluas, dan nantinya diharapkan memiliki kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Bisa jadi nanti orang yang membaca artikel kita dapat insight, oh ternyata solusi dari masalah ini bisa seperti ini. Nah, kalau tadi laporan kan tidak seperti itu, karena hanya dijadikan sebagai laporan internal saja. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke tips dan trik penulisan artikel kegiatan PPM, sedikit saya mau memberikan penjabaran terkait apa sih persiapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Mesran bahwa artikel pengabdian ini jauh berbeda dengan artikel penelitian. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengambil dari sisi kegiatan masyarakatnya, bukan dari sisi pengembangan sesuatu, pengembangan atau penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Jadi yang pertama yang harus dipastikan adalah bahwa kegiatan PPM ini harus telah selesai dilaksanakan. Tidak mungkin kita bisa membuat artikel kegiatan PPM kalau kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Nah, kalau pada penelitian, kegiatan penelitian tidak harus dilakukan di lapangan kan Pak Bu, jadi bisa dilakukan di skala lab, atau pengujian menggunakan aplikasi seperti yang dibahas oleh Pak Robi Rahim pada webinar sebelumnya. Jadi tidak harus dilakukan di lapangan. Nah, berbeda dengan kegiatan PPM, wajib dilakukan di lapangan. Kenapa? Karena nantinya seluruh proses kegiatan pelaksanaan di lapangan itu yang nanti akan kita jabarkan detail pada artikel kegiatan kita. Temuan apa, masalah apa, kendala apa, solusi apa, itu nanti akan kita jelaskan detail dalam artikel kita. Nah, setelah kita pastikan kegiatan kita telah selesai dilaksanakan, kita pastikan juga apa sifat dari kegiatan kita. Ini saya ambil dari panduan Simlit Takmas edisi ke-13, Ristek Dikti 2020, yang mana ada 4 kegiatan pengabdian pada masyarakat. Yang pertama, pendidikan pada masyarakat, pelayanan pada masyarakat, kuliah kerja nyata, pengembangan wilayah secara terpadu, dan pengembangan hasil penelitian. Ini harus apa ya Bapak Ibu, harus kita tentukan di awal. Kenapa? Karena nanti akan berkaitan erat dengan metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan akan berbeda dengan kalau kita melakukan pengembangan wilayah secara terpadu atau desa binaan. Itu pasti jelas berbeda. Dan apabila kita melakukan pelayanan masyarakat, akan berbeda dengan kegiatan kita kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, itu yang harus kita pastikan terlebih dahulu, kegiatan kita ini masuk dalam kategori yang mana. Setelah kita pastikan kegiatan kita masuk dalam kategori yang mana, kita juga harus pastikan siapa mitra kita. Nah, kalau kita tidak tahu mitra kita siapa atau tidak jelas, ya nantinya akan kesulitan ketika kita mau menjabarkan profil mitra pada artikel kita. Maka dari itu kita harus pastikan mitra kita siapa. Ini juga saya ambil dari Ristek Dikti panduan hibah Simlit Takmas edisi 13 kemarin, yakni ada 3 jenis mitra. Yang pertama, masyarakat yang produktif secara ekonomi, masyarakat yang mengarah produktif pada bidang ekonomi, dan masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi. Kita pastikan
mitra PPM kita, dan langkah berikutnya kita pastikan ada masalah. Tadi kalau tidak salah Pak Mesran menyampaikan bahwa apakah pengabdian masyarakat ini ada masalah atau tidak ada masalah. Kalau saya mengatakan bahwa pengabdian pada masyarakat itu kegiatan yang dilakukan ketika mitra memang memiliki kendala atau masalah. Kenapa? Karena kita mau transfer knowledge, transfer solusi kepada mitra tersebut. Bagaimana caranya kita mengetahui masalah mitra? Nah, maka dari itu sebelum dilakukan kegiatan, ya pastinya kita harus melakukan prakegiatan, observasi, wawancara, atau tindakan-tindakan yang nantinya kita dapat informasi apa masalah atau kendala atau problem yang dialami oleh mitra. Nah, poin yang terakhir ini, poin evaluasi ini adalah poin yang sangat jarang sekali dijabarkan di artikel pengabdian. Saya juga merupakan salah satu reviewer di jurnal Pengabdian Masyarakat, Sinta 3. Ada beberapa artikel, bukan beberapa, hampir rata-rata artikel itu yang tidak menyajikan apa jenis evaluasi dari pelaksanaan kegiatan. Hanya menjabarkan kegiatan PPM yang dilakukan efektif, telah berhasil dilaksanakan. Mitra antusias, mitra merasa sangat senang, mitra mengalami peningkatan pemahaman. Nah, tapi tidak dalam data kuantitatif. Contoh, saya pendek. Siapa yang mengatakan saya pendek? Harus ada comparing-nya kan, harus ada perbandingannya yang mengatakan saya pendek, misalkan seperti itu. Atau saya pintar. Siapa yang bisa mengatakan saya pintar kalau tidak ada perbandingannya? Jadi harus ada evaluasi yang bersifat kuantitatif, Bapak Ibu. Nah, evaluasi ini tidak hanya semata pemberian angket, tapi bisa juga dalam konteks yang lainnya disesuaikan dengan tujuan kegiatan kita. Nah, pemberian angket atau kuesioner ini, kalau saya memberikan saran, sebaiknya diberikan sebelum dan setelah kegiatan. Kenapa? Karena memang kegiatan pengabdian ini sifatnya adalah adanya perubahan pada mitra. Sebelum dan setelah. Kalau misalkan mitra tersebut tidak mengalami perubahan, setelah kita melakukan kegiatan, lantas apa yang kita berikan ke mitra? Seperti itu. Walaupun kita berikan ke mitra itu mungkin dalam bentuk produk yang telah produk dari hasil riset kita, tapi kan pemberian produk tersebut kan juga ada tujuannya, misalkan mempermudah kegiatan mitra, atau meningkatkan estimasi pendapatan mitra, atau meningkatkan kuantitas dari jumlah produk yang dihasilkan oleh mitra. Artinya kan ada perubahan, dan itu harus dijabarkan di bagian evaluasi. Dan ini merupakan salah satu poin yang belum maksimal dijabarkan oleh Bapak Ibu autor di Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat. Baik, sekarang kita masuk ke poin tips dan trik menulis artikel. Nah, yang pertama, pemilihan judul. Nah, pemilihan judul ini agak sedikit berbeda dengan pemilihan judul pada penelitian. Mungkin kalau penelitian bisa disesuaikan kalau judulnya itu, kalau saya tidak bisa menjabarkan contoh penelitian bidang lain ya, kalau penelitian di bidang pendidikan, karena memang saya basic pendidikan, itu biasanya di awal-awal itu ada kalimat pengaruh, hubungan, peningkatan, analisis. Nah, pada artikel pengabdian itu tidak boleh. Karena pengabdian masyarakat itu adalah kegiatan yang memang akan diterapkan ke mitra. Artinya kalau memang kita mau memberikan atau mentransfer dalam bentuk produk atau model atau metode, itu memang sudah tervalidasi. Jadi tidak lagi dilakukan uji terhadap model tersebut, tidak lagi dilakukan analisis terhadap produk tersebut, tapi memang produk tersebut memang sudah siap pakai untuk diterapkan, atau produk tersebut akan dipakai untuk dikembangkan di mitra. Seperti itu. Jadi pemilihan judul sebaiknya di dalamnya situ ada terlihat metode, produk, model, apa yang mau diterapkan, tujuan kegiatan yang ingin dicapai, mitra kegiatan. Jika memang terdapat lokasi mitra, silakan ditulis, tapi janganlah sepanjang jalan ya, maksudnya sampai jalan, alamat lengkap, jangan hanya perlu misalkan mitranya kelompok nelayan, berarti kelompok nelayan Desa Percut Setuan, cukup sampai di situ saja. Mungkin untuk memberikan fokus bahwa oh nih kelompok nelayan yang ada di desa ini. Kenapa? Karena tidak semua nelayan punya problem yang sama, misalkan seperti itu. Jadi untuk memfokuskan saja. Baik. Selanjutnya, pada penulisan pada abstrak terdiri dari tujuan kegiatan, metode pelaksanaan, siapa mitranya dijabarkan,
Kalau bisa ya jumlah pesertanya berapa orang. Teknik evaluasi kegiatan, ya seperti saya katakan tadi, evaluasinya seperti apa? Pemberian angket kah? Atau evaluasi pendapatan mitra sebelum dan setelah? Disesuaikan kembali ke tujuan kita melakukan kegiatan itu seperti apa. Lalu teknik analisis datanya seperti apa? Yang sudah pasti analisis datanya adalah kuantitatif. Bapak Ibu boleh menjelaskan secara kualitatif, tapi tetap harus ada analisis data kuantitatif. Seperti saya katakan di awal bahwa ini kegiatan pengabdian masyarakat itu harus ada namanya perubahan pada mitra. Tidak bisa kita katakan perubahan itu secara kualitatif. Pasti kita dapat data adanya perubahan dengan menggunakan perbandingan sebelum dan sesudah, pre dan post. Nah, ini sedikit saya contohkan contoh artikel saya. Mungkin saya stop share, saya buka dulu. Nah, ini contoh artikel saya pada Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. Untuk poin judul, Bapak Ibu, nah di sini saya menggunakan kata pengembangan. Mengapa saya gunakan kata pengembangan bukan implementasi? Karena tujuan kegiatan saya ini adalah untuk mendampingi para mitra saya melakukan pengembangan terhadap produk yang mau saya tawarkan. Di mana posisinya produk tersebut sudah saya lakukan pengembangan sebelumnya dan sudah saya lakukan uji, coba, validasi, dan sebagainya dalam skala yang lebih kecil. Nah, dan juga pada subjek yang berbeda. Dalam konteks subjeknya adalah peserta didik atau siswa. Sedangkan kegiatan ini subjeknya adalah para guru. Nah, jadi sudah beda konteks. Maka dari itu saya ambil istilah pengembangan. Nah, apa produk yang mau saya tawarkan? Nah, ini di modul. Lalu apa tujuan saya melakukan kegiatan ini? Oh, meningkatkan kemampuan. Siapa mitra saya atau target mitra saya ini, guru? Itu. Bapak Ibu bisa juga tambahkan lokasinya di mana, terserah. Itu apa sih kalau saya bilang apa namanya ya? Ya terserah lah pokoknya, tidak opsional ya. Aduh, susah sekali saya. Baik. Nah, kita masuk ke abstrak. Tadi saya katakan bahwa abstrak itu dimulai dari tujuan kegiatan. Nah, di sini saya sampaikan dua tujuan kegiatan. Yang mana pertama kegiatannya adalah pelatihan pendampingan, tujuannya apa? Untuk meningkatkan. Jadi ada kata-kata meningkatkan di sini, berarti nantinya akan ada evaluasi yang menunjukkan adanya peningkatan. Nah, kedua juga ada kata-kata meningkatkan. Di sini fokus saya meningkatkan yang pertama kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan, dan di sini kemampuan yang sifatnya keterampilan. Nah, lalu berikutnya metode. Saya jabarkan di sini ada 3 metode. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa abstrak itu terdiri dari metode. Nah, ini saya gunakan 3 metode. Workshop, demonstrasi, pendampingan. Jadi Bapak Ibu juga harus jabarkan metode apa yang Bapak Ibu gunakan. Nah, lalu peserta. Di sini saya jabarkan pesertanya ada berapa jumlahnya. Nah, lalu evaluasi apa yang saya lakukan? Oh, saya gunakan angket kuesioner. Untuk kapan saya berikan? Sebelum dan setelah. Lalu analisis yang saya gunakan sifatnya kuantitatif deskriptif. Artinya data yang akan saya olah kuantitatif nanti akan saya jabarkan juga secara deskriptif. Lalu saya jabarkan hasilnya. Dan perhatikan hasilnya tidak ada saya tulis antusiasme, feedback positif, karena itu tidak secara kuantitatif tidak terlihat, tapi saya jabarkan presentasi peningkatan untuk masing-masing indikator atau masing-masing tujuan. Kalau tujuan saya ada 2, ini ada 2, maka hasil saya juga harus ada 2. Sama kalau kita bandingkan ke penelitian, kalau penelitian itu rumusan masalah kan Bapak Ibu, dan hasil penelitian. Jadi rumusan masalahnya ada 3, maka hasil penelitiannya juga pasti ada 3. Kenapa? Karena menjawab rumusan masalah. Nah, kalau pada kegiatan pengabdian masyarakat, tujuan kegiatan itu harus bisa dijawab oleh hasil kegiatan. Baik. Nah, untuk persentasenya ini sebenarnya tidak ada
tidak mengharuskan harus presentasi yang tinggi, ya apa adanya saja Bapak Ibu. Jadi kalau saya dari segi reviewer tidak akan berani menjudge bahwa kegiatan Bapak Ibu itu tidak berhasil hanya karena presentasinya hanya 30% meningkat. Tidak apa-apa, yang penting memang ada perubahan walaupun presentasinya sedikit. Artinya sharing knowledge, sharing feedback yang kita berikan ke mitra itu memang benar-benar memberikan perubahan. Nah, itu yang menjadikan perbedaan antara artikel pengabdian dan artikel pengabdian pada masyarakat dengan artikel penelitian. Kita kembali lagi ke slide. Baik, nah di sini tujuan kegiatan tadi sudah saya jabarkan. Harus ringkas, padat, jelas, bisa dalam bentuk penomoran, tapi lebih baik penomoran biar nanti terdata bahwa berapa tujuan penelitian, tujuan kegiatan kita, nantinya solusinya atau hasilnya juga akan sebanyak tujuan kegiatan. Nah, juga tujuan kegiatan harus dapat diukur, seperti saya katakan, harus ada istilah atau mengambil istilah peningkatan. Peningkatan apa ya? Tergantung indikator pada kegiatan Bapak Ibu, tidak harus pengetahuan, pemahaman, keterampilan, pendapatan juga bisa, jumlah produk juga bisa, ya. Tergantung mitranya juga. Itu yang dijadikan sebagai tolak ukur tercapainya kegiatan PPM atau PKM. Nah, ini keyword ya seperti biasa, maksimal 5 kata kunci. Ya, apa yang ada dalam kegiatan PPM itu yang ditampilkan pada keyword ya. Produk apa yang diterapkan, peningkatan apa yang ingin dicapai, siapa mitranya. Lalu kita masuk ke poin latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah pada pengabdian masyarakat ini harus disesuaikan juga dengan masalah yang memang mau kita selesaikan pada mitra. Hal pertama, pastinya kita berikan penjabaran dulu informasi umum atau kondisi ideal yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh mitra. Saya contohkan ke artikel yang tadi. Nah, di sini saya berikan kondisi ideal atau bahasa lainnya analisis situasi yang seharusnya terjadi pada mitra, bahwa penerapan TIK itu dalam pembelajaran itu bukan hal baru. Dan itu juga sesuai dengan kurikulum 2013 karena konteksnya mitra saya adalah guru sekolah di suatu yayasan pendidikan. Saya jabarkan kurang lebih 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua mengenai apa sih kondisi ideal yang seharusnya dimiliki oleh mitra. Dan di sini juga saya jabarkan bahwa walaupun kita berada pada kondisi pandemi, adanya proses perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, maka teknologi adalah salah satu hal yang penting dalam bagian pelaksanaan pembelajaran. Jadi bukan hal baru, bukan hal yang tiba-tiba. Sebenarnya sebelum adanya pandemi juga sudah diberikan arahan oleh pemerintah untuk menggunakan teknologi, sehingga pada saat pandemi seharusnya bukan menjadi permasalahan. Itu poinnya. Kondisi idealnya seperti itu. Dan saya juga berikan referensi yang relevan, bahwa e-learning itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Mengintegrasikan komponen pembelajaran dengan teknologi itu merupakan hal yang sudah seharusnya. Adaptasi pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi seharusnya memang sudah dilaksanakan oleh guru. Nah, setelah itu, kita kembali lagi ke slide tadi. Nah, masalah dan kendala yang dihadapi oleh mitra selanjutnya dikaitkan dengan informasi atau kondisi ideal tadi, Bapak Ibu. Pakai kalimat, nah, hal tersebut kontradiktif atau bertolak belakang dengan yang telah dilaksanakan oleh mitra. Saat ini mitra hanya menggunakan aplikasi WhatsApp saja dalam pembelajaran. Karena mitra hanya mengenal itu, misalkan Bapak Ibu bisa jabarkan di situ. Seharusnya kan tidak seperti itu. Berdasarkan atas kondisi ideal tadi, aplikasi pembelajaran itu tidak hanya sekedar menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Nah, jadi ada masalah ini, ada kondisi ideal, lalu ada kondisi nyata mitra. Nah, disitulah kita berperan, di tengah-tengah itulah kita berperan sebagai tim pengabdi untuk menyelesaikan masalah mitra. Nah, untuk memperkuat penjabaran kondisi ideal kita, gunakanlah referensi yang relevan. Nah, referensi relevan ini saran saya sebaiknya menggunakan referensi yang memang berasal dari riset kita. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya
satu, memang solusi yang kita tawarkan itu nantinya memang sudah teruji, atau kita sudah pernah melakukan telusuran informasi, literatur review, atau riset yang berkenaan tentang problem tersebut. Sehingga ketika kita terapkan ke mitra, memang dapat memberikan perubahan yang efektif lah pada mitra gitu. Jadi kalau dari kacamata reviewer akan melihat bahwa wah memang mitra tim pengabdi ini memang sudah mempersiapkan ini atau sudah pernah melaksanakan ini dalam segi atau dalam kegiatan penelitian seperti itu. Nah, selanjutnya setelah adanya kondisi ideal lalu adanya kondisi nyata mitra, lalu disitulah kita berikan solusi. Apa solusinya? Dengan memberikan kegiatan pengabdian masyarakat sesuaikan dengan jenis kegiatan. Lalu nantinya ditutup dengan tujuan kegiatan yang tadi sudah kita jabarkan di abstrak, tapi yang singkat ya. Nah, pada latar belakang kita jabarkan secara lebih detail dan diberikanlah harapan lanjutan dari kegiatan tersebut. Kenapa? Karena kegiatan PKM itu tidak selesai sampai di situ, Bapak Ibu. Tapi adanya keberlanjutan. Kenapa? Karena kita akan peroleh itu temuan-temuan baru. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya melaksanakan kegiatan di lapangan. Itu memang banyak sekali temuan-temuan baru yang bahkan kadang masalah yang mereka ceritakan ke kita ada lagi sebenarnya masalah basic sebelum masalah itu gitu. Nah, jadi itu bisa jadi ide baru buat kita untuk melaksanakan kegiatan keberlanjutan kepada mitra tersebut. Nah, ini contohnya. Ini contoh saya mengarahkan kepada masalah. Nah, ini kondisi ideal tadi kan Bapak Ibu, integrasi teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Namun ada kondisi nyatanya bahwa kegiatan hal tersebut tiba-tiba dan konteksnya sekolah bahkan orang tua, guru itu tidak bisa mempersiapkan itu dengan baik karena tiba-tiba ada perubahan tadi karena ada pandemi COVID-19. Nah, hal itulah yang menjadi masalah. Masalah pertama, saya dapat masalah itu dari mana? Saya lakukan observasi lapangan. Saya lakukan juga wawancara. Nah, observasi lapangan menyatakan bahwa kepercayaan diri guru dalam merancang, mengembangkan, dan menggunakan bahan ajar menjadi salah satu masalah awal. Artinya, para guru tidak percaya diri dalam mengembangkan bahan ajar digital. Mereka ada ketakutan tersendiri. Kami saja menggunakan WhatsApp aja masih takut Bapak Ibu, bilang sama kami. Kenapa? Karena siswa lebih canggih, lebih pintar lagi menggunakan WhatsApp, Telegram daripada kami guru. Gitu. Jadi ketika kita memberikan materi di WhatsApp itu kadang-kadang siswa itu jauh lebih pintar, jadi lebih mengajari gurunya. Nggak seperti itu loh Bu, share-nya. Bu salah share. Atau misalkan buat kuis di Telegram, Bu, nggak seperti itu loh caranya. Jadi kurangnya kepercayaan diri itulah membuat para guru itu jadinya, aduh, nggak usahlah mengembangkan keterampilan dalam mengembangkan bahan ajar, udahlah nggak usah dikembangkanlah keterampilan itu. Nah, itulah yang menjadikan para guru itu ya pakai media seadanya. Nah, dan juga pengalamannya dalam pembelajaran berbasis online juga kurang, karena selama ini cenderung tatap muka. Nah, selanjutnya masalah kedua. Nah, ini kan masalah utamanya tadi kepercayaan diri tuh. Nah, masalah keduanya pastinya apa? Pastinya keterampilan dan pengetahuannya yang kurang. Gitu. Nah, itu masalah kedua. Masalah kedua muncul karena adanya masalah pertama. Maka dari itulah saya berikan solusi. Di sini saya jabarkan bahwa sebenarnya pengembangan bahan ajar itu sangat penting. Saya jabarkanlah hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu saya jabarkan juga kondisi yang dialami mitra. Pakai WhatsApp seperti saya jabarkan tadi. Guru hanya berikan materi, tagihan dari aplikasi tersebut. Nah, hal itulah yang saya arahkan kepada pemberian solusi. Solusinya apa? Oh, solusinya adalah keterampilan merancang bahan ajar digital. Konsepnya saya saya kecilkan bahan ajar apa yang saya mau share kepada mitra saya. Oh, modul elektronik. Seperti itu. Nah, seperti saya katakan tadi di awal bahwa di akhir dijabarkan pula tujuan pelaksanaan kegiatan dan juga harapan setelah kegiatan pengabdian kita lakukan. Harapan lanjutan. Nah, itu adalah latar belakang masalah pada artikel kegiatan.
Baik. Artikel kegiatan pengabdian. Kita balik lagi. Nah, sekarang masuk ke metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan dimulai dari penjabaran profil mitra. Siapa mitra, lokasinya di mana, berapa banyak pesertanya. Jika menggunakan keterlibatan mahasiswa atau mengajak mahasiswa dalam kegiatan kita, jabarkan juga partisipasi mereka itu di bagian apa. Contohnya ini. Nah, mitra saya siapa? Ini mitra saya jabarkan di sini. Tadi kan hanya informasi awal. Ini sudah lebih detail. Mitra saya adalah guru. Guru di mana? Oh, di Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatah. Gurunya siapa-siapa saja? Oh, gurunya dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Berapa banyak orangnya? Oh, 24 orang. Rinciannya seperti apa? Oh, 20 orang perempuan, 4 orang laki-laki. Nah, di mana lokasinya? Oh, lokasinya di Desa Lama Dusun 3, Hamparan Perak. Seperti itu. Nah, apakah kegiatan tersebut menggunakan mahasiswa untuk partisipasi mahasiswa? Yes, saya jabarkan. Berapa orang? 3 mahasiswa. Prodi apa? Prodi Informatika, Sistem Informasi, dan Desain Komunikasi Visual. Apa tugas mereka? Melakukan observasi. Pertama, melakukan penyebaran angket sebelum dan setelah. Mendampingi sekolah mitra, guru sekolah mitra dalam merancang. Jadi karena kegiatan PKM ini memang sebaiknya harus mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Jangan hanya sekedar dosen. Lain hal seperti penelitian ya Bapak Ibu. Mungkin penelitian kita cenderung hanya tim dosen saja ataupun mahasiswa tapi masih sangat jarang. Tapi kalau pengabdian masyarakat seyogianya memang harus mengajak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, Berikutnya adalah paragraf selanjutnya metode. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa metode itu, bedakan metode dengan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ya Bapak Ibu. Metode dengan pelaksanaan kegiatan beda. Kalau metode itu adalah teknik yang akan kita gunakan ketika pelaksanaan itu terjadi. Sedangkan langkah-langkah atau pos kegiatan. Jadi metode apa yang kita gunakan ketika pelaksanaan kegiatan? Oh, misalkan workshop, demonstrasi, praktek, pelatihan, sosialisasi, apapun itu dijabarkan. Dan dijabarkan juga ketika melaksanakan metode workshop ngapain saja. Demonstrasi kita ngapain saja, praktek ngapain saja, pelatihan ngapain saja, itu juga harus dirincikan Bapak Ibu. Nah, paragraf berikutnya lah baru dipaparkan tahapan pelaksanaan dari awal sampai akhir. Detail. Saya contohkan kembali. Nah, ini metode pelaksanaan saya sampaikan tadi di awal, ada 3 kalau saya gunakan metodenya, workshop, demonstrasi, praktek, atau pendampingan. Nah, di workshop ngapain saja? Saya jabarkan, di workshop saya mau jabarkan tentang bahan ajar, jenis-jenis, dan sebagainya. Bahkan di sini saya berikan metode pelaksanaan itu ada 2 fase. Kenapa 2 fase? Karena kebetulan kegiatan ini dilaksanakan ketika masa pandemi. Jadi kan tidak bisa dilakukan full tatap muka. Jadi saya lakukan blended training. Ada tatap muka, ada daring. Nah, saya jabarkan juga mengapa dilakukan hal seperti itu supaya lebih clear. Nah, demonstrasi itu ngapain saja? Dijabarkan. Praktek itu ngapain saja? Dijabarkan. Nah, alangkah lebih baik dibuat pula ilustrasi atau alur kegiatan. Akan terlihat setiap alur itu peran dari tim PKM atau tim pengabdi, mitra, dan mahasiswa. Di mana peran mahasiswa, di mana peran mitra, itu akan terlihat di situ. Nah, bedakan ya Bapak Ibu, ini kan tadi metode. Ini metode. Ya. Nah, ini tahapan. Nah, tahap pertama, tahap persiapan. Jadi artikel pengabdian itu tidak hanya menjabarkan pelaksanaan saja, tapi sebelum pelaksanaan juga harus dijabarkan supaya roh dari kegiatan itu full lengkap memang kita sajikan dalam artikel. Nah, apa persiapannya? Apakah dilakukan wawancara, observasi, dan sebagainya, kita jabarkan. Lalu tahap kedua, tahap sosialisasi, workshop, pelatihan, pendampingan, apapun itu sudah masuk kepada tahap pelaksanaan inti. Nah, ngapain saja kita di sini kita jabarkan step by step-nya.
alangkah lebih bagus ada rangkaian kegiatan atau jadwal. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Bukan sesuatu hal yang diwajibkan, opsional. Nah, tahap ketiga, tahap pendampingan. Tadi kan saya katakan ada praktek. Ya, ada praktek. Nah, di sini saya lakukan fasenya fase daring. Dijabarkan daring itu yang seperti apa, menggunakan aplikasi apa, WhatsApp, Zoom Meeting, atau apapun itu. Tahap keempat, monitoring, evaluasi. Monitoring evaluasi dilakukan dengan memberikan angket sebelum dan setelah. Nah, tahap kelima, analisis ini untuk melihat adanya peningkatan atau tidak adanya peningkatan. Itu untuk metode pelaksanaan. Jadi, Bapak Ibu bisa perhatikan perbedaan antara metode dengan langkah-langkah pelaksanaan. Selanjutnya, kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan berisi temuan. Jadi, Bapak Ibu tidak lagi menceritakan proses pada hasil dan pembahasan. Tidak lagi menceritakan bahwa, oh saya tim PKM memberikan video tutorial. Selanjutnya tim PKM memberikan sosialisasi ini. Tidak lagi seperti itu, tapi lebih ketemuan di lapangan. Itu yang saya katakan tadi di awal, bahwa bisa saja ketika kita melaksanakan kegiatan, ada hal-hal masalah baru. Contoh, berdasarkan pengalaman saya, ketika itu saya melakukan kegiatan PKMS dari hibah saya di tahun 2019. Saya melakukan implementasi Google Classroom lah dalam pembelajaran untuk guru sekolah menengah. Nah, ketika saya melakukan kegiatan itu di lapangan, ada satu masalah yang saya dapatin. Buka Gmail ya, saya enggak tahu passwordnya. Nah, itu kan kendala ya Bapak Ibu, itu kan temuan ya. Lah, mengapa nggak sama saya Bu? Saya enggak tahu. Iya Bu, saya Gmail saya ini dibuatin sama anak saya Bu. Sedangkan Google Classroom itu kan terintegrasi dengan Gmail ya Bapak Ibu. Jadi saya suruh, oh ya udah Bu, kalau enggak tahu passwordnya buat Gmail yang baru. Wah, saya enggak pandai Bu, kayak mana caranya? Nah, jadi temuan, artinya wah ternyata ada masalah untuk guru-guru yang memang tidak memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan komputer atau dalam hal yang berkaitan dengan keterampilan komputer. Itu kan juga menjadi kendala, padahal saya tidak menjabarkan itu menjadi masalah di mitra saya. Nah, temuan itu yang seharusnya dijabarkan di hasil dan pembahasan. Nah, bukan tindakan yang dilakukan. Kenapa? Dan gambar yang berisi informasi, bukan foto bersama. Kadang-kadang Bapak Ibu kan menyajikan gambar dalam bentuk foto bersama tuh pakai spanduk, ya kan, kegiatan pengabdian masyarakat. Sebaiknya jangan seperti itu Bapak Ibu, karena tidak ada informasi yang dapat diambil dari foto tersebut atau dokumentasi tersebut. Sebaiknya dokumentasinya itu berupa memang proses kegiatan. Ketika Bapak Ibu mungkin memberikan sosialisasi, atau ketika Bapak Ibu melakukan pendampingan, atau ketika mitranya melakukan pertanyaan, angkat tangan, nah itu difoto. Itu kan nampak adanya kegiatan di situ, bukan foto bersama. Saran saya jangan menggunakan foto bersama. Lalu hasil dan pembahasan ditutup dengan penjabaran analisis data. Saya kasih contoh lagi. Nah, ini hasil pembahasan pada artikel saya. Nah, di sini saya dapatin temuan. Nah, ini saya jabarkan malah dari awal kegiatan. Pra kegiatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa solusi sebentar. Nah, ini berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diketahui guru selama ini sebenarnya sudah menggunakan pembelajaran berbasis teknologi, namun hanya sekedar menggunakan media proyektor. Materi dalam bentuk PowerPoint, hanya sekedar itu saja, namun tidak yang lebih konsep ke aplikasinya, seperti itu. Nah, hasil wawancara tersebutlah akhirnya menunjukkan bahwa solusi yang diberikan adalah memanfaatkan fasilitas media sosial. Itulah yang akhirnya digunakan oleh guru WhatsApp. Nah, di sini saya tampilkan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini tuh memberikan informasi bahwa saya mencari informasi dari Bapak ini.
Siapa Bapak ini? Bapak ini merupakan ketua yayasan sekolah tersebut. Nah, penjabaran ini tadi saya peroleh dari dokumentasi inilah. Jadi foto inilah yang nantinya memberikan informasi, oh berarti memang sudah dilaksanakanlah kegiatan ini. Malah langkah lebih baiknya ada tanggal di sini yang menampilkan memang kegiatan ini dilakukan pada tanggal sekian gitu. Nah, selanjutnya apa temuan yang saya peroleh di tahap sosialisasi, workshop, dan pelatihan? Nah, ini temuannya. Guru masih belum paham konsep bahan ajar digital. Nah, mereka pahamnya bahan ajar digital itu seperti file PDF. Jadi mereka ngasih materi di save di dalam bentuk PDF atau dokumen, itu namanya bahan ajar digital. Padahal kan bukan seperti itu maksudnya. Nah, itu mereka masih tidak paham. Aplikasinya juga mereka tidak tahu contoh-contohnya seperti apa. Google Classroom saja ada beberapa yang tahu, beberapa enggak. Nah, kenapa? Karena masih ada sebagian guru yang handphonenya juga masih belum Android. Nah, kan jadi masalah kan Bapak Ibu. Nah, jadi selama ini guru tersebut mengajar menggunakan WhatsApp pakai handphone siapa? Handphone anaknya. Nah, kendala lagi, temuan baru lagi. Nah, lalu penerapan pembelajaran juga masih belum dalam konteks teknologi. Nah, itu adalah temuan yang saya dapati ketika saya melakukan pelaksanaan sosialisasi, workshop, dan pelatihan. Lalu, temuan apa lagi yang saya dapat? Dan juga temuan tersebut saya berikan referensi yang mendukung bahwa penggunaan TIK itu seharusnya menjadi solusi. Pengembangan keterampilan guru itu merupakan suatu solusi. Dan saya ambil dari referensi kegiatan saya sebelumnya. Nah, ini merupakan referensi dari kegiatan saya di tahun 2019. Saya lanjut, Bapak Ibu. Sorry, tadi keluar tiba-tiba. Nah, di sini saya gunakan referensi yang saya ambil dari hasil kegiatan pengabdian ya Bapak Ibu. Bahkan bukan penelitian ini, tapi pengabdian. Nah, ini yang saya dapetin hasil temuannya, dan saya jadikan referensi untuk kegiatan saya berikutnya. Artinya kan ada kegiatan yang berlanjut atau keberlanjutan, walaupun pada mitra yang berbeda. Karena memiliki masalah yang mirip-mirip. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, guru mitra lebih memahami dan sebagainya. Ini hasil yang kita peroleh, kita jabarkan pada hasil dan pembahasan. Kita berikan juga ilustrasi gambar yang memang mendukung. Ini ketika saya melakukan sosialisasi, ini ketika saya melakukan pendampingan, ketika guru kesulitan dalam menginstal aplikasi. Nah, selanjutnya saya juga jabarkan ada hal yang saya berikan ke mitra. Kalau memang Bapak Ibu memberikan produk, jabarkan juga produk apa yang diberikan. Misalkan Bapak Ibu melakukan kegiatan PKM kepada UMKM, memberikan alat bantu untuk membuat bahan tertentu. Nah, Bapak Ibu bisa tampilkan gambar produknya itu seperti apa. Nah, kebetulan di sini saya memberikan buku panduan. Saya tampilkanlah buku panduannya seperti apa. Nah, tahap monitoring dan evaluasi. Nah, tahap monitoring dan evaluasi di sini saya gunakan angket. Ya, tahap analisisnya angket sebelum dan setelah. Dan di sini saya gunakan perhitungan ini. Ini saya ambil dari buku Ari Kunto yang juga saya gunakan pada artikel saya sebelumnya. Presentasi setelah dikurang sebelum dibagi setelah dikali 100%. Nah, sajian hasil analisis data bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini, Bapak Ibu. Atau bisa juga dalam bentuk grafik seperti ini. Dan saya ambil contohnya. Bapak Ibu.
Ini saya stop share dulu. Nih. Ini artikel saya yang lain, artikel pengabdian saya yang lain, saya akan contohkan kalau dia dalam bentuk grafik seperti ini. Contohnya Bapak Ibu, grafik seperti ini. Ya bisa juga dengan menggunakan tabel seperti tadi, bisa juga menggunakan grafik seperti ini. Akan terlihat berapa persentase peningkatannya. Oke, saya balik lagi kemari. Nah, di sini saya melakukan analisis peningkatan disesuaikan dengan indikator yang saya mau capai pada tujuan. Tujuan tadi kan ada dua tuh, peningkatan pengetahuan dan pemahaman dan peningkatan keterampilan. Nah, peningkatan pengetahuan pemahaman, berapa persen peningkatannya? Oh, ternyata 68,11%. Nah, kalau dia keterampilan berapa? 69,30%. Lalu disesuaikan dengan tabel perhitungan angket yang saya ambil dari Ari Kunto tahun 2013. Nah, ini hanya untuk menentukan kategori peningkatannya itu baikkah, cukupkah, kurangkah. Tapi bukan berarti kalau dia kurang, maka kegiatan kita tidak berhasil. Tidak juga. Kenapa? Karena tetap saja punya perubahan sebesar 40% misalkan. Kenapa bisa kurang? Ya kita jabarkanlah karena ada temuan-temuan lain yang sebenarnya masalah dasar sebelum kita menyelesaikan masalah yang sudah kita sesuaikan dengan masalah mitra. Terkadang mitra itu tidak paham dia punya masalah apa kalau tidak kita gali informasi lebih dalam. Kadang nanti mereka mengatakan, oh kami bermasalah nih, kami nggak punya produk alat ini nih. Kalau sebenarnya sebelum kita kasih solusi dengan menghadirkan alat, mereka nggak paham proses atau nggak paham packaging misalkan kalau dalam konteks UMKM. Jadi memang kita tim pengabdi harus benar-benar aktif untuk menggali informasi kepada mitra. Lalu itu saja untuk hasil dan pembahasan. Kita lanjut. Nah, ucapan terima kasih ini standar ya Bapak Ibu, ucapan terima kasih sama seperti artikel penelitian. Ucapan terima kasih kepada mitra atau kampus penulis atau pemberi dana kalau misalkan dia merupakan program hibah Kemenristek. Penulisan daftar pusaka juga sama seperti artikel penelitian ya. Di sini saya bold, referensi dari publikasi hasil penelitian atau kegiatan sebenarnya alangkah lebih baik dijadikan referensi yang relevan pada artikel kita. Jadi reviewer akan melihat bahwa ternyata kegiatan ini sebenarnya kegiatan keberlanjutan atau solusi yang dihadirkan merupakan solusi yang sudah ditemukan oleh tim pengabdi pada kegiatan penelitian. Gunakan referensi yang relevan, jurnal nasional terakreditasi, penelitian maupun pengabdian, ataupun jurnal internasional. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Rahmi. Kita lanjut sekarang untuk narasumber kedua kepada Bu Dr. Emi Sapitri, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Bu Rahmi, end slide-kan dulu, end share-kan dulu, Bu. Bu Rahmi, materinya di end share-kan dahulu. Baik, Stop. Pak, sebentar, Pak. Iya, sebentar, Pak. Ini saya stop share. Oke. Silakan Bu Emi. Ya. Layar saya sudah terlihat jelas, Bapak Ibu? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Sangat jelas. Ya, baik, kita mulai saja untuk materi yang kedua. Kebetulan ini saya diminta oleh Pak Mesran ya untuk membawakan materi mengenai tips dan trik dalam pembuatan artikel pengabdian. Nah,
karena tahu narasumber pertama itu adalah Bu Rahmi. Nah, kebetulan juga Bu Rahmi di jurnal yang saya kelola itu adalah salah satu reviewer ya, salah satu reviewer di jurnal yang saya kelola. Jadi kita berdua sepakat membagi materi yang akan disampaikan pada hari ini. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Bu Rahmi juga. Jadi nanti saya mungkin fokus ke bagian submitting dan mungkin nanti ada sedikit saya share info mengenai jurnal-jurnal pengabdian yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ya, yang terhormat Bapak Mesran yang mewakili dari FKPT ya, Forum Kerjasama Perguruan Tinggi. Kemudian Bapak Rahmat selaku moderator pada acara hari ini. Yang terhormat juga kepada Bu Rahmi, yaitu narasumber pertama, dan Bapak Ibu peserta dari webinar pada siang hari ini. Mungkin data diri yang bisa saya sampaikan di sini mengenai daftar riwayat hidup saya tidak banyak Bapak Ibu, jadi hanya memunculkan ini saja ya. Saya editor in chief di Jurnal Reswara, yaitu jurnal pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan jurnal Reswara ini sudah mengajukan akreditasi, jadi semoga dalam proses tahun ini mungkin nanti ada keterangan bagaimana akreditasi dari jurnal ini. Oke, baik. Nanti ada 3 poin yang ingin saya jabarkan pada webinar kali ini adalah yang pertama itu mengenai pendahuluan, kemudian nanti permasalahan, ya, permasalahan yang sering muncul kalau Bapak Ibu ketika membuat artikel atau mensubmit ke dalam jurnal. Ya. Kemudian nanti yang ketiga, saya akan memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Oke, baik. Yang pertama, nah sebelum kita membahas mengenai permasalahan, ini sedikit ada yang perlu kita ketahui mengapa Bapak Ibu harus menulis artikel pengabdian. Jadi ada 6 poin di sini saya jabarkan. Yang paling pertama yang penting pasti Bapak Ibu memikirkan ini ya, penghargaan atau kenaikan pangkat dosen atau kenaikan jabatan fungsional. Nah, seperti Bapak ketahui ya, Bapak Ibu ketahui di PO-PAK tahun 2019 itu sudah ada tercantum di bagian pengabdian di komponen penilaian. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di buku PO-PAK 2019 itu di poin ke-6 itu sudah ada kegiatan pengabdian yang dipublikasikan di sebuah berkala atau jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini lain ya, ini maksudnya bukan luaran laporan. Nah, kalau laporan itu dia di poin ke-5. Ini ada di atasnya ini, di poin ke-5. Nah, untuk jurnal pengabdian, dia masuk ke dalam poin ke-6. Nah, kumnya itu cukup besar, Bapak Ibu, yaitu 5. Jadi, memang sangat disayangkan jika Bapak Ibu telah melakukan kegiatan pengabdian, tapi hanya sebatas membuat laporan pengabdian. Karena kumnya itu hanya 3. Gitu. Jadi, alangkah baiknya, setiap kegiatan pengabdian berjalan itu Bapak Ibu langsung membuat ini ya, hasil kegiatan berupa artikel yang diterbitkan di jurnal pengabdian. Kemudian itu untuk kenaikan pangkat ya Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan atau keperluan BKD pun mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya di aplikasi Sister, itu sudah ada di bagian menu pengisian data BKD, itu sudah ada menu yang bisa kita upload. Ya. Jadi artikel pengabdian kita yang sudah publish di jurnal pengabdian itu bisa diupload di bagian menu pengabdian
Jadi ini nanti bisa diklaim sebagai KUM pengabdian. Nah, itu. Lalu yang kedua, mengapa kita penting menulis artikel ilmiah pengabdian? Yaitu merupakan salah satu luaran dari kegiatan pengabdian. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi yang terbaru ini ya Bapak Ibu, yang tahun lalu, tahun 2020, di bagian lampiran 6, di situ ada tertulis bahwa publikasi di jurnal nasional yang ber-ISSN itu merupakan luaran wajib nomor 1 lagi. Jadi ini luaran wajib yang harus dilakukan pengusul pengabdian yang menang hibah, gitu ya. Untuk yang skema ini ya, PKM dan KKN atau PPM, dan yang ini PPIM. Dan yang kedua itu ada juga tambahan publikasi di jurnal nasional yang terakreditasi peringkat 1 dan 6. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin lulus hibah pengabdian skema ini, yang ini ya, mulai PPK sampai PPMUPT, itu berarti luaran wajibnya dia harus ke jurnal pengabdian yang terakreditasi, ya, yang misal dari peringkat 1 sampai 6. Itu Bapak Ibu bisa pilih sendiri nanti. Baru selanjutnya ya ini publikasi di proceeding, kemudian publikasi di media massa cetak, video, dan peningkatan-peningkatan dari mitra yang kita bina. Ya. Jadi segitu pentingnya artikel pengabdian yang akan Bapak Ibu buat. Lalu yang ketiga, ya, mengapa kita penting untuk membuat artikel pengabdian itu adalah meningkatkan nilai kinerja perguruan tinggi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu ya, selama ini masih berpikiran artikel pengabdian kita yang sudah publish itu dampaknya hanya ke pribadi kita masing-masing. Tapi tidak ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah mempublish artikel kita di jurnal pengabdian, sama seperti kita mempublish di artikel penelitian, jurnal penelitian, itu kan nanti akan memberikan dongkrak ke akreditasi perguruan tingginya. Nah, untuk pengabdian itu juga begitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di pertemuan yang dilakukan oleh Ristek Dikti pada tahun 2017 yang waktu itu disampaikan oleh Pak Agus Subekti. Beliau menerangkan bahwa di suatu perguruan tinggi jika dosennya banyak menghasilkan artikel-artikel pengabdian, ini ya, publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat, itu memiliki bobot paling tinggi. Ada bobot 5 di antara publikasi-publikasi yang lainnya. Ya. Jadi dengan banyaknya Bapak Ibu membuat artikel di jurnal pengabdian, itu secara langsung ya akan menaikkan klaster atau kinerja dari perguruan tinggi Bapak Ibu tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, jadi klaster yang saya maksud tadi itu adalah yang ini. Jadi dari yang kurang memuaskan menjadi sangat unggul. Ini ya, jadi dari memuaskan sangat bagus hingga akhirnya unggul. Jadi dari artikel pengabdian yang Bapak Ibu buat itu secara langsung akan memberikan dampak terhadap kinerja pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi tersebut. Oke, yang keempat itu adalah meningkatkan networking, ya jelas. Karena untuk membuat artikel pengabdian atau ketika Bapak Ibu mengusulkan proposal pengabdian itu tidak harus membutuhkan penulis yang lain yang bidang ilmunya itu multidisiplin gitu ya. Jadi dari kolaborasi seperti itu Bapak Ibu sudah meningkatkan jaringan Bapak Ibu. Kemudian ini informasi ilmiah tentang penerapan iptek kepada masyarakat ya. Jadi
hasil-hasil penelitian itu diberikan kepada masyarakat. Begini loh hasil penelitian. Nah, itu wajib diberikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu permasalahan-permasalahan apa yang ada di lingkungan itu bisa dicari solusinya. Dan yang terakhir itu adalah diseminasi dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tadi itu berupa artikel pengabdian. Oke, untuk yang pertama tadi sudah, kemudian masuk ke bagian yang kedua, yaitu permasalahan yang saya lihat selaku editor dari Bapak Ibu ketika mensubmit atau menulis artikel pengabdian itu. Ini ada 4 poin yang paling banyak saya lihat. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi artikelnya ya, dari sisi artikelnya masih ada Bapak Ibu yang belum menyesuaikan tulisannya itu dengan template artikel yang dari jurnal tersebut. Gitu. Jadi masih ketika Bapak Ibu submit itu masih belum sesuai. Nah, ini sebenarnya menambah kerja Bapak Ibu karena kan harus diulang kembali, direview kembali. Gitu ya. Kemudian di dalam template itu masih juga banyak permasalahan-permasalahan yang timbul ya, seperti gaya selingkung yang tidak sesuai dengan kriteria jurnal yang dituju. Kemudian font atau pengaturan paragraf juga tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, nah ini tata letak tabel dan gambar. Nah ini masih banyak kesalahan gitu. Bapak Ibu harus cek ketika menulis atau menuju tabel dalam artikel, itu harus dilihat panduan yang diminta dari jurnal. Karena masing-masing jurnal itu membuat struktur tabel atau gambar itu berbeda-beda. Ya kalau mungkin saya ambil contoh. Nah ini, kalau untuk struktur tabel itu sebagian besar saya lihat harus bentuknya seperti ini. Jadi hanya garis horizontalnya saja ya, vertikalnya sudah tidak ada lagi. Tapi tadi saya lihat di artikelnya Bu Rahmi yang dituju ke jurnal, tadi jurnal apa saya belum tahu ya, itu di garis yang ada di dalam badan tabel itu malah ada, gitu ya. Nah kalau ini kan tidak ya. Jadi memang Bapak Ibu tuh harus benar-benar memperhatikan panduan penulisan dari jurnal yang dituju. Jadi struktur tabel itu maunya seperti apa dibuat, gitu ya. Kemudian dari struktur tabel, Bapak Ibu juga perlu perhatikan penulisan dari tata letak judul dari tabel. Ada masing-masing jurnal mintanya dia sejajar dengan garis tabel ini, ya maksudnya itu di align, atau judulnya ini dibuat di tengah gitu. Tadi yang saya lihat di artikelnya Bu Rahmi itu kayaknya di tengah ya. Jadi judul tabel itu dibuat di tengah. Oke. Nah itu tadi tabel. Kemudian untuk gambar, kalau untuk gambar usahakan kalau misalnya dia gambarnya 1, usahakan itu diletaknya di tengah. Kemudian nanti di bawah gambar itu Bapak Ibu tuliskan ini gambarnya maksudnya untuk apa gitu, maksudnya apa. Nah, ada saya lihat artikel yang masuk ke jurnal Reswara, itu penulisan judul gambar itu di atas gitu. Jadi di atas gambar ini dia tuliskan judulnya. Jadi itu salah ya. Sebagian besar jurnal itu pasti meminta cara penyusunan judul gambar itu pasti di bawah. Sebagian besar secara umum. Nah, untuk yang di bawah ini adalah contoh pembuatan gambar jika dalam satu judul gambar itu dia saling berhubungan, gitu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa
mengatur tata letaknya, besar kecilnya dari masing-masing gambar ini. Jadi memang diusahakan dalam satu space ini bisa termuat beberapa gambar. Dan penulisannya juga seperti ini gitu. Jadi ini gambar pertama mungkin dibikin keterangannya A dulu, baru nanti yang di tengah ini B, lalu yang di pinggir ini C. Baru nanti di bawahnya dikasih keterangan A itu apa, B itu apa, dan C itu apa. Nah, untuk struktur tabel dan gambar tadi sudah dijelaskan. Nah, ada satu yang masih banyak saya lihat ketika Bapak Ibu menulis artikel pengabdian itu adalah ini nih. Jadi gambarnya udah lengkap, gambarnya ada, tabelnya ada, tapi itu tidak dijelaskan dalam badan artikel. Jadi intinya tabel atau gambar yang ada dalam artikel itu tidak boleh dia berdiri sendiri. Jadi harus ada penjelasan pada paragraf sebelum gambar atau tabel itu dibuat. Itu Bapak Ibu. Lalu, nah ini tadi mungkin sudah dibahas Bu Rahmi ya, daftar pustaka dan ucapan terima kasih. Memang ada sedikit perbedaan di antara jurnal pengabdian dan jurnal penelitian. Kalau untuk jurnal pengabdian, biasanya itu pasti ada bagian ini, bagian ucapan terima kasih. Karena pengabdian itu kan kegiatan yang dia butuh kepada mitra atau sekelompok masyarakat yang itu tuh harus disertakan ke dalam artikel gitu. Karena dia sudah membantu kegiatan kita. Itu mitra. Mungkin atau Bapak Ibu juga bisa tambahkan lembaga yang memberikan bantuan dana terhadap kegiatan pengabdian yang Bapak Ibu laksanakan. Oke. Dan yang terakhir itu adalah permasalahan di daftar pustaka. Ya, masih banyak artikel yang masuk di Kambi itu yang belum menggunakan aplikasi atau reference management untuk mengelola menata letak daftar pustakanya. Jadi terkadang kerjaan editor itu jadi nambah Bapak Ibu, gitu. Dan perlu diperhatikan juga style daftar pustaka yang diminta dari jurnal yang Bapak Ibu tuju itu harus diperhatikan. Apakah dia menggunakan APA atau style, kan itu banyak style ya Bapak Ibu, ada IEEE, ada Vancouver dan selainnya dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu ada beberapa jurnal yang menerapkan daftar rujukan itu minimal 15. Ada Bapak Ibu ya. Ada beberapa jurnal yang menerapkan dalam artikel pengabdian itu dia harus menuliskan referensi minimal sekian. Dan ditambah lagi referensi itu dianjurkan 80% dari jurnal ilmiah. Nah, ada. Jadi intinya sih Bapak Ibu harus benar-benar membaca panduan penulisan yang ada di dalam jurnal. Karena kalau ini sudah salah saja ya, sudah tidak memenuhi ketetapan yang ditetapkan oleh jurnal, berarti Bapak Ibu tuh harus merevisi kembali gitu, mereview, memperbaiki kembali, dan itu mempertambah pekerjaan kita. Nah, yang terakhir itu adalah ya ini tetap harus diperhatikan juga struktur atau tata letak dari pembuatan daftar pustaka itu sendiri. Oke. Nah, itu tadi dari sisi artikelnya, Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat dari sisi pencarian jurnal dan proses submitnya, itu saya bisa simpulkan itu ada dua kendala, Bapak Ibu. Yang pertama ini pasti ini ya, belum mengetahui link jurnal pengabdian. Dan yang kedua itu adalah proses submit artikelnya. Ya, karena kebetulan jurnal yang saya kelola ini adalah jurnal yang menggunakan sistem OJS 2. Mungkin nanti saya sedikit peragakan
mungkin Pak Rahmat Hidayah, kalau jika saya diizinkan untuk mempraktekkan cara mensubmit ke jurnal, kalau misalnya nanti ada waktu, mungkin nanti akan saya saya tunjukkan di yang poin kedua ini. Oke, masuk kita ke yang bagian ketiga, bagaimana solusi dari permasalahan tadi, yang dua ini ya. Nah, sebenarnya ada, kalau menurut saya itu ada dua cara Bapak Ibu bisa mencari jurnal, ya, bisa mencari jurnal pengabdian yang ada di Indonesia. Yang pertama pasti Bapak Ibu bisa lihat pada link Sinta ini ya, pada website Sinta. Kemudian nanti cari di bagian menu source, kemudian klik yang jurnal. Nah, nanti setelah Bapak klik jurnal, itu akan muncul yang tanda-tanda ini ya Pak ya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu nama jurnal dan dia di Sinta berapa, itu sebenarnya sudah gampang. Jadi Bapak Ibu bisa ketikkan saja nama jurnalnya di sini, kemudian klik ini. Nanti pasti akan langsung nampak nama jurnalnya di situ. Nah, sayangnya memang kalau di website Sinta ini kan semua jurnal masuk gitu. Jadi tidak ada kelompok-kelompok mana ini jurnal penelitian, mana jurnal pengabdian. Nah, itu mungkin bisa memakan waktu untuk mencari jurnal pengabdian. Nah, saya berikan ini Bapak Ibu ada salah satu cara lagi yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencari jurnal-jurnal pengabdian yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa klik aja nanti ini websitenya. Nah, kebetulan kami sudah masuk ke dalam asosiasi ini, ya, Asosiasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Sebentar saya tunjukkan ini linknya. Nah, ini linknya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin lihat jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, jurnal-jurnal pengabdian yang ada di Indonesia, itu bisa langsung klik membership. Kemudian nanti klik ini member. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini mulai dari awal sampai akhir, ini banyak Bapak Ibu. Banyak sekali jurnalnya ini. Dan ini lengkap. Jadi Bapak Ibu kalau mau Sinta dari Sinta 2 ya. Sinta 2 di sini ada ini. Ini jurnal yang di bawah pengelolaan UI, ya, Universitas Indonesia. Kemudian nanti kalau mau ke Sinta 3 juga bisa, nih ada media karya kesehatan. Bapak Ibu tinggal klik aja linknya ini, nanti akan langsung langsung akan menuju ke jurnal ini. Sampai Sinta 4 juga ada banyak ini, kemudian sampai Sinta 6 juga ada. Jadi di sini lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat jurnal-jurnal pengabdian apa saja yang ada di Indonesia yang sesuai dengan artikel yang Bapak Ibu buat. Oke, saya kembali lagi. Nah, ini tadi udah. Nah, ini udah ya. Nah, untuk Reswara sendiri sudah bergabung. Ini sudah bergabung dengan nomor pendaftaran seperti ini. Cuma memang ini belum tersinta Bapak Ibu, belum terakreditasi dan dalam masa pengajuan. Oke, itu tadi untuk yang poin pertama sudah terjawab, yaitu link jurnal pengabdian yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana proses submit artikel pengabdian. Oke. Nah, sebelum kita atau Bapak Ibu mensubmit artikelnya ke jurnal pengabdian, Bapak Ibu perlu memperhatikan 4 poin ini, ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus menyesuaikan ruang lingkup artikel yang Bapak Ibu buat itu sesuai tidak dengan
jurnal yang Bapak Ibu tuju. Itu harus, ini poin pertama yang harus diperhatikan. Kemudian nanti yang kedua, setelah sesuai ruang lingkup yang setelah sama ya, sesuai dengan ruang lingkup dari artikel yang kita buat dengan jurnal yang dituju, perlu Bapak Ibu perhatikan yaitu template-nya. Jadi template yang dibuat, yang diberlakukan dari jurnal tersebut itu Bapak Ibu harus lihat bagaimana bentuknya. Kemudian yang ketiga itu adalah panduan penulisan. Nah, kemudian nanti yang terakhir, yang keempat, perlu juga dilihat yaitu menu arsip dan tim editorial atau kontak jurnal. Ya, jadi sedikit pengalaman. Ketika Bapak Ibu mengklik jurnal ya, dapat link jurnal pengabdian, kemudian masuk ke dalamnya, ininya sudah lengkap nih, ruang lingkupnya ada, template-nya ada, kemudian panduan penulisannya ada, tapi teman saya itu lupa melihat menu arsip yang ada dalam jurnal tersebut. Karena kalau menurut saya, ketika dalam menu arsip ini jurnal tidak rutin atau tidak ketika dia menerbitkan terbitannya itu tidak rutin dan tidak berurut, itu bisa jadi pengelola jurnalnya sedang agak susah gitu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti sudah mensubmit itu proses reviewnya akan berlangsung lama gitu. Karena jurnal yang dikelolanya itu dari menu ini saja itu sudah tidak lengkap gitu Bapak Ibu. Kan sayang ya Bapak Ibu, kita menunggu lama, artikel yang kita submit itu tidak jelas posisinya di mana gitu. Nah, kalau misalnya ada ketemu dengan kontak jurnal, ini lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung berhubungan dengan kontak dari jurnal tersebut untuk mempercepat proses ini ya, proses reviewnya. Oke. Sebelum saya praktekkan, Pak Rahmat, apakah saya masih ada waktu? Silakan Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini link dari jurnal yang saya kelola, ya. Jadi mungkin kita masuk saja ke dalam link tersebut. Nah, tadi kan tips yang saya berikan ada 4 poin yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ya, yang pertama itu adalah ruang lingkup. Nah, dari sini atau ketika Bapak Ibu masuk ke jurnal pengabdian itu harus benar-benar dilihat menu-menu yang ada dalam jurnal tersebut, gitu ya. Bisa nanti menu yang di atas ini atau menu yang di samping, gitu. Ada nggak ruang lingkup atau fokus dan skop dari jurnal tersebut, gitu. Ya. Nah, kebetulan di Reswara itu sudah ada, dia di bagian menu sebelah kanan ini. Nah, ini bagian ini ruang lingkup. Jadi mungkin Bapak Ibu tinggal klik saja di sini, kemudian disesuaikan dengan artikel yang Bapak Ibu buat. Kemudian lalu setelah sesuai ruang lingkupnya, baru cari lagi template. Ya. Nah, kalau di Reswara itu sudah dibuat di bagian sini. Jadi ini mempermudah Bapak Ibu untuk mengakses hal-hal penting yang ada yang berkaitan dengan penerbitan jurnal. Jadi Bapak Ibu bisa klik di bagian sini untuk menyesuaikan template yang akan Bapak Ibu buat nanti. Nah, jadi template-nya seperti ini. Jadi saran saya mungkin ketika Bapak Ibu menemukan format template dari jurnal,
itu mungkin bisa langsung copy pastekan saja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menulis di halaman yang lain gitu, itu bisa mungkin copy pastekan saja di bagian ini. Jadi tinggal dipindahkan saja. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal tuliskan judul tulisannya seperti ini. Kemudian nanti di bawahnya itu ada nama-nama penulisnya. Dan ingat tanpa gelar ya Bapak Ibu. Karena kemarin sempat ada masuk artikel itu dia menuliskan gelar gitu. Kemudian nanti di bawah penulis itu ada program studinya, institusinya dari mana, kemudian corresponding autornya. Nah, ya ini gaya selingkuhnya Bapak Ibu, template-nya. Jadi ada abstrak, ya. Nah, ada beberapa jurnal yang hanya minta abstraknya bahasa Inggris saja atau bahasa Indonesia saja. Tapi di Reswara ini kita buat abstraknya itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan di sini sudah jelas ya, harus berapa jumlah kata kunci yang harus dituliskan di dalamnya. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu membaca lebih teliti template yang dibuat dari masing-masing jurnal yang Bapak Ibu tuju. Oke. Sorry. Oke, setelah template masuk ke bagian dari arsip ya, Bapak Ibu. Nah, maksud saya itu di bagian arsip sini, ini menandakan apakah jurnal tersebut itu konsisten dengan penerbitannya atau tidak. Ya, karena ketika Bapak Ibu salah mensubmit artikel ke jurnal yang sedang bermasalah, itu nanti akan berdampak buruk kepada Bapak Ibu. Ya, contohnya itu tidak jelasnya status artikel yang Bapak Ibu submit itu dalam status apa. Kemudian masa tunggunya itu ya Bapak Ibu tidak jelas kita apakah sudah direview atau kapan perbaikannya. Nah, itu tidak jelas. Nah, jadi Bapak Ibu perlu dilihat di sini. Nah, untuk Reswara sendiri itu penerbitannya 2 kali setahun. Ya. Jadi mulai dari tahun 2020 sampai 2021 itu terbitannya ada semua. Nah, beberapa jurnal yang ketika kita lihat di menu arsip itu sering ada yang bolong gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin di tahun 2000 kalau dia berdiri di 2018 misal ya, di 2018 dia lengkap, tapi nanti di 2019 dia kosong gitu. Lalu nanti di 2020 hanya 1 terbitan. Nah, itu sebenarnya perlu dipertanyakan apakah jurnal ini masih dalam proses terbitan atau tidak gitu. Ya. Kemudian nanti yang terakhir itu adalah Bapak Ibu bisa lihat kontak. Ya, mungkin nanti bisa dilihat di sini di menu about. Kemudian nanti di bawah people ini ada kontak. Nah, di sini ada kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi. Jadi sebenarnya kalau udah jelas ini, insya Allah sih jurnal ini bisa kita mensubmit ke jurnal tersebut itu jelas kapan terbitnya, jelas kapan proses reviewnya, ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi mungkin pertama hal yang bisa dilakukan itu adalah ini ya. Nah, kebetulan di Reswara sudah membuat satu menu di bagian sidebar yang sebelah kanan ini. Jadi untuk mempersingkat Bapak Ibu dalam pencarian, kalau mau mensubmit, Bapak Ibu bisa klik yang ini ya, atau di menu bagian atas itu ya ini, register. Itu sama saja. Mau yang di sini apa yang di sini sama saja. Jadi kita klik saja new submission. Nah, untuk tampilan OJS 2 itu seperti ini. Nah, kebetulan mohon maaf saya untuk OJS 3 saya belum begitu paham Bapak Ibu, jadi
Mungkin yang hanya bisa saya tampilkan saat ini adalah bagaimana cara submit pada jurnal yang memiliki sistem operasinya OJS 2. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu bisa isi, dan ingat yang bagian-bagian bintang ini itu harus ditulis. Karena kalau misalnya ini tidak ditulis, itu pasti akan error nanti. Jadi tidak akan bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Ya, mungkin saya tulis aja kira-kira apa ya. Misalnya ya Bapak Ibu, misal. Kemudian passwordnya bikin. Kemudian diulangi lagi. Nah, ini kalau tidak diisi juga tidak apa-apa ya. Intinya kalau yang ada tanda bintangnya itu harus diisi. Lalu ini tulis first name-nya siapa. Misalkan aja. Kemudian ini nama tengah. Jadi kalau tidak ada nama tengah, ini boleh tidak diisi. Kemudian last name. Nah, ini harus diisi. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya memiliki satu suku kata nama, jadi ketika penulisan last name itu tulis lagi namanya gitu. Nama awalnya. Ya. Jadi tulis lagi Melati. Kemudian inisialnya kita bikin aja MI. Lalu gendernya female. Kemudian ini afiliasi ini institusi ya Bapak Ibu. Institusi. Misalnya Universitas Dharma Wangsa. Nah, yang ini kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Lalu ini masukkan email. Masukkan email, misalnya Melati, misalkan ya Bapak Ibu. Lalu dikonfirmasi. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ada ORCID ID bisa ditulis di sini. Kalau misalnya tidak ada, ini di skip saja. Tapi biasanya kalau di OJS 3 ini sudah harus kayaknya ya menulis ini. Mungkin nanti bisa share Bapak Ibu. Lalu ini untuk URL ini kalau misalnya tidak ada juga tidak usah diisi. Ini juga kalau ini kalau saran saya baiknya ini diisi Bapak Ibu karena ini mempermudah tugas editor untuk menghubungi Bapak Ibu jika artikel yang Bapak Ibu submit itu perlu dilakukan perbaikan. Ya, jadi biasanya kan kalau dikirim melalui email saja itu takutnya jarang dibuka, kemudian prosesnya lambat. Jadi ketika Bapak Ibu menulis telepon di sini itu manfaatnya seperti itu. Jadi untuk mempermudah dan mempersingkat proses review saja, gitu ya. Kemudian ini fax kalau Bapak Ibu ada silakan diisi. Kemudian ini juga, nah ini juga. Nah, yang bagian bawah ini yang mungkin masih banyak yang lupa mengisi ya Bapak Ibu. Yang bagian ini kan ada register S. Nah, Bapak Ibu harus mengisi atau menceklis yang bagian author. Karena kalau tidak Bapak Ibu checklist di bagian author, itu nanti artikelnya itu tidak masuk. Jadi yang masuk ke dalam jurnal itu hanya data-data ini saja. Sedangkan artikelnya itu tidak masuk. Oke. Nah, ini kalau reader, ini bisa Bapak Ibu checklist atau mau di checklist juga nggak apa-apa. Mau di unchecklist atau di checklist bisa. Nah, setelah ini semua selesai, baru Bapak Ibu bisa klik register. Oke, ini ada yang salah. Oh, berarti ini username ini sudah digunakan oleh orang lain. Berarti ini harus diganti. Misalkan ya, mungkin gini saja ya. Ini.
emailnya salah lagi. Ini saja saya coba. Oke, tidak ada lagi ya. Jadi yang tulisan-tulisan merah ini menandakan bahwa ini perlu diganti. Oke, setelah itu baru kita klik register. Oke, berarti ini tidak boleh. Oke. Ya, udah bisa ya Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah berhasil meregister satu akun untuk mensubmit artikel kita ke jurnal pengabdian. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ketika sudah tahap pertama sudah selesai, yaitu mendaftarkan akun, Bapak Ibu bisa klik yang ini, New Submission. Nah, di bagian inilah nanti Bapak Ibu tahapan mengupload ininya, artikelnya. Nah, ini ada di bagian journal section, Bapak Ibu bisa klik artikel, ya karena kan artikel yang akan kita upload. Kemudian di bagian submission checklist, ini di checklist aja keseluruhannya. Jadi ini sebagai apa ya? Sebagai syarat-syarat dalam Bapak Ibu menulis artikel gitu. Nah, jadi ini dianggap sudah memenuhi syarat. Lalu tahapan selanjutnya di copyright notice, ini Bapak Ibu checklist. Lalu yang ini, nah ini tentatif Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ingin mengirimkan pesan ke editor, bisa ditulis di sini dan ini akan terbaca oleh editor. Nah, jika tidak ingin menulis, yang apa ini bisa dikosongkan. Oke, setelah ini semua diisi, Bapak Ibu klik save and continue. Oke. Nah, jadi tahap pertama tadi sudah selesai, kemudian masuk ke tahap kedua yaitu upload submission. Nah, di upload submission di bagian bawah ini kan ada tulisan upload submission file. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini, pilih file. Ini saya ambil contoh saja. Ini aja ya Bapak Ibu ya, contoh. Oke, kemudian sudah itu baru diupload. Ini PDF. Saya sarankan Bapak Ibu itu menguploadnya dalam bentuk dokumen. Nah, jadi ini pernah kejadian di kami, penulis itu mengupload artikelnya dalam bentuk PDF. Ya, kalau dalam PDF ini takutnya nanti reviewer itu susah dalam melakukan review Bapak Ibu karena mengomentarinya itu ya, karena filenya kan berbeda. Kalau di dokumen itu kan ada menunya ya, menu di atas di Microsoft Word itu untuk mengomentari apa-apa yang ada di dalam tulisan Bapak Ibu. Oke, setelah dimasukkan, Bapak Ibu bisa klik upload. Nah, selesai tahap kedua, yaitu tahap upload submission. Oke, nah ini dia. Jadi ini tandanya bahwa artikel Bapak Ibu itu sudah masuk. Ini namanya, kemudian besaran filenya seperti ini, dan penguploadan datanya pada tanggal segini. Nah, untuk yang menu di bawah ini tentatif Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin memasukkan bukti-bukti, misalnya bukti-bukti kegiatan PKM, biasanya kan ada beberapa jurnal yang minta gambar-gambar yang mendukung kegiatan pengabdian itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa upload di bagian sini. Tapi kalaupun misalnya ini tidak di-upload, itu juga tidak apa-apa. Nah, selesai ini, Bapak Ibu bisa langsung klik save and continue. Nah, tahap ketiga sudah selesai, masuk kita ke tahap
enggak, tadi tahap kedua, masuk ke tahap ketiga, yaitu enter metadata. Nah, ini adalah kesalahan kedua yang banyak saya temui di penulis ketika dia mengupload artikelnya, yaitu Bapak Ibu itu lupa menuliskan penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dia hanya fokus ke penulis pertama, itu ya Bapak Ibu. Jadi lupa menuliskan penulis kedua, ketiga, dan keempat. Karena nanti dampaknya itu sangat besar Bapak Ibu. Dampaknya adalah penulis kedua itu kan pasti punya Google Scholar. Nah, karena dia tidak terpublikasi nama dia, nah artikel itu akan lama terlink ke Google Scholar penulis kedua. Nah, itu mungkin yang sangat disayangkan. Jadi Bapak Ibu ini harus diperhatikan baik-baik ketika menginput metadata, jangan lupa memasukkan penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Caranya ya ini, jangan lupa di bawah itu ada tombol add author. Nah, terkadang Bapak Ibu tuh lupa, jadi langsung mengisi ini, mengisi judul, abstrak, begitu ya. Jadi ini harus diisi. Nah, pengisiannya sama dengan penulis pertama. Nih, menunya sama. Tuh, sama. Cuma nanti bedanya, di sini kan ada bulletin ya Bapak Ibu. Dipilih siapa penulis korespondensinya. Kalau misalnya penulis pertama, dia korespondensinya, berarti yang di bulletin ini diklik gitu. Atau penulis kedua korespondensinya, berarti di bagian bulletin ini dia di checklist. Nah, begitu. Berarti yang ininya jadi terhapus. Jadi begitu Bapak Ibu, dan seterusnya untuk penulis ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu ini kita isi saja. Karena dia ada tanda bintang ya Bapak Ibu, jadi ini wajib kita isi. Ini saya asal aja ya Bapak Ibu. Mungkin saya lihat dulu. Saya ambil dari sini saja. Ini abstraknya. Nah, ini mungkin juga perlu perhatian Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa jurnal yang menulis di panduan penulisannya itu memasukkan abstrak apakah dia bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris saja. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kalau untuk Reswara, untuk saat ini yang bahasa Indonesianya saja dulu. Ya, jadi abstrak yang berbahasa Indonesia dimasukkan. Kemudian yang ini kalau misalnya tidak diisi juga tidak apa-apa, jadi ini bisa di-skip. Ini juga bisa di-skip. Nah, terakhir adalah memasukkan referensi. Oke, saya ambil contoh tadi referensi. Misalnya, nah, kalau Bapak Ibu ada waktu, ini bagusnya memang diatur lagi tata letaknya Bapak Ibu. Ini kan terlalu dempet ya, terlalu tidak ada jaraknya. Jadi mungkin bisa diberikan waktu satu enter atau satu paragraf lagi seperti ini. Karena nanti penampilan ketika dia sudah publish itu pasti akan mengikuti layoutnya seperti ini. Yang ini. Nah, ini kan kita melihat juga enak Bapak Ibu. Ada jarak di antara pustaka satu sama lainnya. Nah, setelah itu
sudah selesai kita masukin semua data, Bapak Ibu tinggal klik save and continue. Oke, ada yang salah? Oh, ini tadi oh ini tadi karena saya klik ini ya. Sorry. Jadi mungkin ini menjadi ke sini. Nanti saya delete aja. Oke, sudah selesai. Saya save and continue. Nah, sudah selesai tahap keempat, Bapak Ibu. Berarti metadata kita itu sudah masuk ke dalam jurnal dan sudah tersimpan. Nah, tahap terakhir yaitu konfirmasi. Nah, untuk mengkonfirmasi, kalau Bapak Ibu masih menginginkan mengupload bahan-bahan penting yang mendukung artikel Bapak Ibu, silakan. Ini bisa diupload kembali. Ya. Kalau misalnya tidak ada, ini bisa dilangkahi, bisa di skip. Bapak Ibu langsung klik save and continue. Nah, ini tandanya bahwa Bapak Ibu sudah hampir selesai ya. Nah, ketika sudah ini selesai, jangan lupa mengklik finish submission. Nah, kemarin kami juga ada mengalami hal seperti ini. Jadi penulisnya menghubungi kami bahwa sudah mengupload artikel pengabdian. Tapi ketika kami lihat, yang editor melihat, itu tidak ada yang masuk. Tidak ada yang masuk dengan nama ini. Nah, ternyata setelah dilihat dari akunnya editor, itu terlihat bahwa penulis ini belum mengklik finish submission. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik finish submission, karena ketika kita lihat tabel ini perkiraan sudah masuk, padahal belum ya. Tahapannya belum selesai. Nah setelah Bapak Ibu mengklik finish submission, nanti ada pesannya seperti ini. Submission complete. Berarti submission Bapak Ibu itu sudah complete. Jadi artikelnya sudah masuk, metadatanya sudah lengkap. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk cara proses submit ke jurnal pengabdian yang menggunakan sistem OJS 2. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.